Kok beda banget ya? Kita semua tahu pendidikan itu hak, tapi kalau fasilitasnya aja timpang kayak gini, apakah kita yakin anak-anak kita mendapatkan hak yang sama? Hari ini kita akan bongkar tuntas masalah mendasar dalam pendidikan kita, yaitu tentang kesenjangan akses dan juga pemerataan. Ini bukan cuma soal bangunan, tetapi tentang masa depan anak-anak di daerah 3T. Apa itu 3T? Tonton sampai habis. Inilah realitas yang dihadapi oleh banyak saudara kita. Sekolah semi permanen, tidak ada lab bahasa, tidak ada buku yang memadai, bahkan internet dan listrik pun sulit. Bandingkan dengan sekolah yang ada di kota, mereka memiliki smartboard, lab bahasa, bahkan wifi yang super cepat. Mereka belajar tentang digitalisasi, sedangkan di sini gurunya harus berjuang mengajar tanpa adanya papan tulis yang layak. Kesenjangan ini menciptakan satu masalah besar yang disebut dengan kesenjangan kualitas lulusan. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada isi kepala anak-anak itu sendiri. Secara psikologis, ini mematikan motivasi. Ketika anak itu tahu sekolah mereka tidak lengkap, mereka cenderung berpikir, saya tidak mungkin pintar karena sekolah saya tidak mendukung. Ini namanya self-efficiency yang rendah. Selain itu, kurangnya guru terlatih dan juga minimnya alat bantu yang disebut dengan scaffolding akan menghambat perkembangan kognitif mereka. Konsep dari Vygotsky ini disebut dengan ZPD. Mereka tidak memiliki jembatan untuk mencapai potensi maksimalnya. Lalu, bagaimana dengan kurikulum merdeka, yang mana gurunya dituntut untuk eksplorasi, memanfaatkan teknologi, dan juga menggunakan platform Merdeka Mengajar? Bayangkan, di kota ini mudah dilakukan, tetapi di daerah 3T, bagaimana mereka bisa mengakses platform tanpa adanya internet? Kurikulum yang seharusnya fleksibel justru menjadi tambahan beban karena dituntut untuk memberikan fasilitas yang tidak ada. Stop mengeluh, mari kita cari solusinya. Ini bukan cuma tugas pemerintah, tetapi ini menjadi tugas kita semua, terutama kita sebagai calon guru. Pertama, bootstrap learning. Kita harus kreatif. Guru yang mengajar di daerah 3T harus diajari membuat modul ajar low-tech. Contohnya, menggunakan daun, batu, atau kearifan lokal yang menjadi sebuah media ajar. Yang mana kita tidak boleh hanya memanfaatkan slide PowerPoint yang canggih saja. Kedua, intervensi psikologis. Guru harus menanamkan growth mindset pada siswa. Yakinkan pada mereka bahwa usaha berjuang itu lebih penting daripada kondisi sekolah mereka. Kamu bisa sukses bukan karena sekolah kamu yang bagus, tetapi karena
kamu mau berjuang. Ketiga, kolaborasi. Anda yang ada di kota, coba cari satu sekolah 3T. Kemudian buatlah program mentoring sederhana, kirimkan buku atau perangkat pembelajaran yang masih layak. Sedikit dari kita bisa menjadi jembatan ZPD bagimu. Kesenjangan pendidikan adalah isu martabat bangsa. Anak-anak di daerah 3T tidak minta lahir di daerah sana, tetapi mereka punya hak yang sama untuk bermimpi dan juga mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau menurut kamu, apa solusi yang paling cepat dan juga paling tepat untuk menghadapi kesenjangan ini? Tulis opini kamu di komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini supaya banyak orang yang sadar. Sampai jumpa di konten edukasi